Film dibuka di perairan laut yang sebagian mata pencaharian mereka adalah mencari kerang. Tetapi di beberapa minggu terakhir, hasil tangkapan mereka mengalami penurunan kualitas akibat pagar laut. Akibat limbah kotor ulah pabrik besar. Seorang wanita bernama Jinsuk mengeluh hasil tangkapan mereka kepada ketua geng mereka yaitu Chunja. 뭐 죽은 자식 불알 잡아? 그냥 나술이나 한잔 때려. Malam harinya, nakoda kapal didatangi seorang pria bernama Bang Mail. Ia menawarkan kepada nakoda untuk menerima penawarannya, yaitu menyelundupkan barang ilegal yang dibuang ke dasar laut. Barang-barang itu dibuang oleh para kru kapal saat malam hari, saat para polisi patroli sedang tertidur. Nakoda pun memikirkan si kepala bea cukai bernama Barong yang sangat keras merazia barang masuk secara ilegal. Tidak hanya itu, Barong juga menolak segala jenis suap dan juga dengan mudah menemukan barang yang disembunyikan oleh semua orang. Bahkan, ia juga berhasil mengeluarkan emas batangan yang diselundupkan di pabrik selai. Tapi karena idealis akan kalah dengan kebutuhan, besoknya mereka mulai pergi ke titik lokasi untuk mengambil barang selundupannya. Chunja dan juga Jinsuk memimpin timnya untuk mengambil barang di dasar laut. Tanpa peralatan yang memadai, dengan mudah mereka menyelam tanpa kendala apapun. Satu persatu peti mulai muncul di permukaan. Mereka mulai menaikkan peti dan menaruhnya di dek kapal agar terhindar dari para petugas bea cukai. Dan inilah smugglers. Dengan hasil pekerjaan mereka yang sekarang, kehidupan mereka mulai semakin membaik. Setiap hari, mereka mengambil semua barang ilegal yang ada di laut. Tapi hal itu membuat Bang Mail merasa belum cukup puas. Besoknya, Jinsuk, Chunja, dan anak dari nahkoda bernama Dori mendatangi Bang Mail di sebuah restoran. Di sana, Bang Mail menawarkan suatu hal yang sangat menggiurkan, yaitu menyelundupkan emas yang sangat besar. Bang Mail sudah berkomunikasi dengan kakek mereka, tetapi hal itu ditolak mentah-mentah. Mendengar penawaran yang fantastis, mereka pun tertarik untuk mengambilnya, tetapi tanpa memberitahu sang kakek. 우리한테 얼마나 떨어지는데? Besoknya mereka kembali mengambil peti barang yang ada di dasar laut. Tapi salah satu temannya sangat heran peti kali ini sangatlah berat. Lalu Dori yang bertugas menaikkan peti-peti itu tidak sengaja merusak salah satu peti dan membuat semua emasnya berserakan. Semua temannya dan juga si kakek sangat terkejut dengan perbuatan mereka berdua. Dan saat si kakek membuka peti yang lainnya, semua orang terkejut. Terdapat emas batangan yang sangat berlimpah. Dan di saat yang bersamaan, datang polisi patroli yang mempergoki mereka. Untuk menghindari bukti, mereka membuang semua peti yang berisi emas batangan. Dan saat ingin kabur, jangkar mereka tersangkut di terumbu karang. Salah satu kru kapal mencoba menarik tali jangkar itu, tapi naasnya tali itu pun terputus dan mengenai wajahnya. Nakoda yang melihatnya mencoba untuk menyelamatkannya, tapi kaki mereka tersangkut yang terhubung dengan baling-baling, yang membuat mereka berdua harus tiwas dengan sadis. Para polisi bea cukai juga berhasil mengamankan para penyelam dengan mengamankan Jinsuk. Tahun demi tahun, Jinsuk menjalani hidupnya di penjara sendirian. Satu persatu temannya menjenguknya untuk menghilangkan kerinduan. Tetapi yang membuat mereka heran, sejak kejadian itu, batang hidung Chunja tidak terlihat sama sekali. Dan mereka mencurigai bahwa dalang dari semua ini adalah Chunja. Mendengar semua cerita dari teman-temannya, Jinsuk mulai mengingat kebersamaan mereka dahulu dan tidak percaya bahwa sahabatnya lah yang membuatnya masuk ke penjara hingga membuatnya merasa frustasi. 2 tahun berselang, Jinsuk yang sudah bebas melakukan penyelundupan barang ilegal bersama temannya. Tetapi salah satu kru tidak sengaja menjatuhkan peti yang membuat kaki temannya terkilir. Ternyata penyelundupan ini diketahui oleh Dori, pengganti sang kakek nahkoda yang telah tiwas. Di bawah kepemimpinannya, para pekerja sering tidak dihargai, dan itu disaksikan oleh Chunja yang berada di sana. Ternyata sebelumnya Chunja telah ditahan oleh pesaingnya karena memasarkan produknya di wilayah mereka.
seorang pria bernama Kliwon dan juga anak buahnya bermata satu mulai menginterogasi Chunja. Ia terkenal sadis untuk menakuti semua pesaingnya. 담보 없으시구나. 떡게 이러지 마시고 사업하는 사람들이 씨발 담보 있다고. Karena ketakutan, Chunja memberikan penawaran yang menarik kepada Kliwon, yang dimana ia tahu tempat teraman untuk menyelundupkan segala jenis barang tanpa diketahui oleh polisi bea cukai. Malam harinya Chunja menemui Dory untuk berdiskusi. Ia mencoba merayunya agar mengambil tawaran yang diberikan oleh si Kliwon, tapi Dory meminta keuntungan 50%. Besoknya, salah satu teman Jin-suk memberi info bahwa Chunja sekarang berada di kantor si Dory. Tanpa berpikir panjang, Jin-suk langsung menemui mereka dan mulai menampar Chunja. 네가 어디서 뭐하다 왔는지도 모르는 사람한테 한다는 소리가 난 모르냐? Karena masih bertengkar, Chunja belum bisa mengambil barang-barang itu tanpa bantuan dari mereka. Tapi saat di tepi dermaga, Jin-suk merenungi nasib teman-temannya. Semenjak kejadian 2 tahun silam, ekonomi mereka semakin terpuruk. Apapun mereka kerjakan untuk bertahan hidup. Bahkan, untuk memberi makan anaknya, wanita ini harus mengambil sisa jeroan yang sudah dibuang. Dan saat mencari makanan lezat untuk anaknya, kakinya harus hilang karena dimakan oleh para hiu. Dan dengan terpaksa, Jin-suk mendatangi Chunja untuk menerima tawaran itu dengan imbalan yang setimpal sesuai barang yang ia dapat. 일단 억척이네 병원비부터 준비해주면 움직일 거야. 그 전엔 절대 안 움직여. 그리고 하지 마라. Setelah mendapatkan kepercayaan Jin-suk, besoknya mereka mulai melaksanakan tugasnya untuk mengambil barang selundupan di laut. Tapi lagi-lagi, kepolisian bea cukai mengetahui rencana pengambilan barang selundupan itu. Dan saat mereka menggeledah kapal itu, tidak ada satupun barang ilegal yang mereka temui. Ternyata, itu bukanlah kapal milik Chunja dan kawan-kawannya, hanya sekelompok nelayan pencari kerang yang sedang beraktivitas. 2 hari sebelumnya, Chunja mengatur strategi untuk mengelabui Barong, yaitu kepala bea cukai. Saat itu ia melihat kepala bea cukai sedang mengawasi mereka. Dan pasti, si Barong akan memeras informasi dari temannya pemilik kedai ini bernama Lily. Dan saat itu terjadi, temannya harus berakting dan memberikan informasi palsu kepada kepala bea cukai itu, bahwa para penyelam akan mengambil barang selundupan saat siang hari. Dan tidak hanya itu, ia juga membayar nelayan untuk menyempurnakan penyamarannya. 이러는 거 권 사장이나 장돌이나 알아야 될 거 아니야? 출항하기 3시간 전에 미리 물건 건지고 빠지는 거야. Berkat strateginya, mereka pun berhasil menaikkan semua barang ilegal di dasar laut. Tetapi Chunja mengambil salah satu peti yang ia sembunyikan di belakang terumbu karang tanpa sepengetahuan Jin-suk. Dan saat dibuka, peti itu berisi emas batangan dan juga permata yang nilainya sangat tinggi. Karena sebelumnya, Kliwon telah menyuruhnya untuk menyembunyikan salah satu peti yang ditandai dengan selendang kain batik. Karena hal itu, Chunja mendapat imbalan sebuah kalung permata. Jin-suk terlihat tidak senang setelah menjalankan misinya, dan saat pulang ke rumah, ia ditunggu oleh Chunja. Ia mengatakan bahwa Dory lah yang membocorkan misi mereka 2 tahun silam yang membuat kakeknya tewas. Dan tidak hanya itu, Bang Mae pun juga dikhianati dan tewas di tangan Dory. Dan juga Dory telah bekerja sama dengan kepala bea cukai demi meraup untung yang banyak. Malamnya, mereka merencanakan untuk mengadu domba Dory dan juga Kliwon tanpa terkecuali Barong. Tetapi Jin-suk menangis dan meminta maaf. Ia mengira Chunja lah si pengkhianat. Sebelumnya ia telah melaporkan Chunja ke Barong untuk memasukkan Chunja ke penjara. Mengetahui hal itu, Chunja sempat kecewa dengan Jin-suk. Akan tetapi, untuk menembus kesalahannya di masa lalu, ia mengesampingkan masalah itu dan menjalankan rencananya. 그건 우리가 잡는다. Kemudian, Lily bertugas untuk menghasut si Dory untuk berkhianat kepada Kliwon karena menurutnya bagian Dory sangatlah kecil dan mereka hanya dimanfaatkan. Dory pun mulai kesal dan menyadari telah diremehkan. Besoknya, ia mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang Kliwon dan si mata satu, lalu mulai bergerak ke tempat Kliwon. Di sana terjadi pertarungan sengit yang tidak seimbang, tapi si mata satu dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Walaupun jago bertarung, tetap saja melawan banyak orang sangatlah sulit, hingga si mata satu harus tewas dengan banyak tusukan.
Chunja yang bertepatan ada di sana, bersembunyi di dalam kamar mandi. Dikira kekuatannya hanya bualan saja, Bang Kliwon ternyata juga ahli dalam bela diri. Ia juga dapat mengalahkan beberapa anak buah dari si Dory. Dan saat Kliwon menusuknya, ternyata Dory telah mempersiapkannya dengan membalut tubuhnya dengan papan. Walaupun sangat tangguh, si Kliwon pun harus tiwas di tangan Dory. Dan saat Chunja ingin dihabisi oleh Dory, ia mengatakan bahwa ada pengiriman besar yang di dalamnya terdapat berlian senilai $300.000. Dory pun terlena dengan uang sebanyak itu dan membawa Chunja ke markasnya. Di sana terlihat anak buah Dory mengalami luka-luka yang cukup parah diakibatkan Kliwon dan si mata satu. Ia juga mengumpulkan wanita penyelam untuk misi mereka besok. Sedangkan di tempat lain, teman Chunja pemilik kedai sedang diinterogasi dan disiksa oleh si Barong. Beruntung Jinsuk datang dan mengatakan hal yang sama dengan Chunja, yaitu paket berlian akan datang senilai $300.000 dan juga berbohong kepadanya bahwa Dory akan menyingkirkan dirinya. 권 사장 이거 춘자고 계장님까지 다 죽이고 지 혼자 먹겠대. Di antara senang dan juga kesal, Barong memberitahu atasannya untuk melakukan penggerebekan malam hari. Malamnya, banyak polisi telah mengepung markas si Dory. Para polisi langsung masuk ke dalam untuk mengamankan mereka. Tetapi, mereka mendapat perlawanan dari anak buah Dory. Karena sudah banyak yang terluka, Dory dan anak buahnya harus rela menyerahkan diri. Saat mereka berhasil diamankan, Barong menyogok atasannya dengan jam Rolex untuk menginterogasi si Dory. Dengan kata lain, semua polisi sama saja atau hanya oknum ya? Saat Barong menggeledah isi berangkas milik si Dory, ia mendapatkan bukti kejahatan dirinya berada di sana. Hal itu bukan tanpa alasan. Mereka bertigalah yang merencanakan semua ini, yang diam-diam memasukkan dokumen itu ke dalam berangkas Dory. Dory pun menjelaskan bahwa mereka telah diadu domba, tapi karena Dory banyak bicara dan telah kehilangan kepercayaan si Barong, dirinya pun harus diajarkan untuk tutup mulut. 죽였으면 뭔 이유가 있었을 거 아니냐. Besok paginya mereka berangkat untuk mengambil barang selundupan itu. Dengan ditodong senjata oleh si kepala bea cukai, mereka diharuskan membuang senjata tajam yang mereka bawa. Dan saat tiba di titik pengambilan, jangkar pun diturunkan. Mereka segera terjun dan berenang ke dasar laut. Karena tidak memiliki senjata tajam, mereka kesulitan untuk memotong talinya. Dan sebagai gantinya, mereka menggunakan cangkang kerang untuk memotong tali. Sedangkan di atas kapal, Barong menyuruh anak buah Dory untuk menghabisi para penyelam wanita dengan peralatan selam. Karena ia tahu, tanpa perlengkapan yang lengkap di bawah air, para wanita lah rajanya. Kemudian Barong menyuruh si Dory untuk menghabisi anak buahnya dan melemparnya ke dasar laut. 노마당 너도 땀 흘려 일하는 가치를 좀 알아야 돼. Karena hal ini, Barong memiliki sifat rakus dan tamak sampai ke ubun-ubun. Saat sedang fokus memotong tali peti, mereka kedatangan tamu para pria. Melihat temannya dikejar oleh para pria, Jinsuk mulai membantunya dan memotong selang tabung hingga ia tenggelam di dasar laut. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka semua, tapi satu persatu semua pria harus tiwas di tangan para wanita. Muak melihat teman-temannya selalu saja ditembaki saat naik ke permukaan. Dengan kesadaran penuh, Lily pendorong kepala bea cukai itu hingga terjatuh dan harus tiwas tenggelam ke dasar laut. Chunja yang sedang mengambil koper bertanda kain batik diganggu oleh anak buah Dory. Dengan kelincahannya, ia dengan mudah mengelabuinya. Mereka pun bergantian untuk mengambil koper itu. Jinsuk berhasil membuat pria itu terluka, hingga akhirnya pria ini harus ditelan hidup-hidup oleh penunggu di sana. Saat membawa koper itu ke permukaan, kaki Jinsuk harus terluka oleh sayatan dari si Dory, hingga Dory berhasil mengambil koper yang terjatuh. Dan saat naik ke permukaan, seekor hiu mencium darah Jinsuk dan mulai mengejarnya. Beruntungnya,
ia berhasil naik ke kapal tepat waktu. Belum berhenti sampai di situ, Chidori berhasil selamat dan sudah berada di atas kapal dengan memegang senjata. Ia pun segera menyuruh para wanita untuk kembali ke laut dan mulai menarik jangkar kapal dan pergi dari sana. Tetapi jangkar itu tersangkut di terumbu karang. Ternyata hal itu adalah ulah dari para wanita, dan setelahnya dapat mengembalikan keadaan dengan menodongkan senjata kepada Dori. Kemudian tali jangkar itu terputus dan mengenai Chidori hingga terjatuh. Hingga tak lama berselang, ia pun harus jadi santapan siang bagi hiu di sana. Akhirnya para wanita segera menyalakan mesin dan pergi dari sana. Mereka juga mendapatkan berlian serta emas batangan yang sangat banyak dan membuat semua orang terlihat gembira dengan pencapaian yang telah mereka jalani. Burung terkukur kakinya merah, artinya udah Faisal. Tama.